Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau nama KTP-nya Zulfa Mitra, tapi selama di Surabaya setelah nikah itu dipanggil Uni Eva. Jadi Uni itu artinya kakak perempuan, kalau Eva itu panggilan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iwan. Iwan nama panggilan saya, nama lengkap saya F. Ruluan. Dan kami sejak menikah, tepatnya menikah tahun 94, tahun 96 kami mendirikan Sanggar Siti Nurbaya. Dan sekarang Sanggar Siti Nurbaya alhamdulillah sudah mulai dikelola oleh anak kami yang tertua, Salsabila. Namun kami tetap mendukung khususnya untuk mungkin menjaga nilai-nilai tradisi daerah, mungkin sedikit banyaknya menularkan hal-hal yang berbau tradisi, adat dan lain-lain supaya tetap terjaga, supaya nggak hilang atau malah dihapus gitu. Kemudian kami berada di Surabaya sejak tahun 1988. Dan alhamdulillah mendirikan sanggar itu di tahun 1996. Waktu itu kita masih bergerak di bidang tarian ya. Kebetulan di Taman Budaya Provinsi Jawa Timur yang di Cak Durasim itu masih luang untuk tarian dari Sumatera. Nah, di sanalah kami bergabung, kemudian mengembangkan sanggar tari Siti Nurbaya. Di awal-awal itu kami masih untuk adat Minang. Nah, itu yang akhirnya sampai di Surabaya mau ikut apa ya? Karena kan hobi ya nari itu jadi seperti obat gitu kalau kita sudah mendengarkan musik. Apalagi musik daerah itu seperti obat, kita menari itu pusingnya hilang. Jadi kami akhirnya di waktu senggang itu sebaiknya kita balik ke tari. Karena kami sudah biasa juga untuk membawakan acara, kemudian kita mendirikan sanggar tari. Itu sih motivasi awalnya memang karena hobi. Akhirnya tahun 96 itu kamu pergilah ke Taman Budaya Provinsi Jawa Timur, Cak Durasim. Saya menghadap ke kepalanya. Pak, di sini ada nggak sanggar tari Sumatera? Oh, Sumatera belum ada. Jawa ada, Sunda ada, Bali ada. Boleh nggak kami ngisi? Oh, sangat boleh, gitu kan? Itulah kejadiannya sejak 19 Mei 1996 dan kami aktif di Taman Budaya sampai sekarang. Jadi sudah 30 tahun. Pada tahun 99 kami akhirnya mendirikan wedding service. Waktu itu masih khusus untuk Sumatera. Nah, kita dalam perjalanan belajar terus budayanya, kami selalu mempertahankan kalau misalnya mau buka adat yang lain itu kita mempelajari dulu adatnya. Karena setiap daerah tuh pasti punya pakem. Pakem itu adalah pembeda ya dari satu daerah dengan daerah lain. Apakah itu di bidang busananya, aksesorisnya, atau tata cara keseniannya. Nah, itu pasti berbeda. Sehingga kami tidak mau menampilkan suatu daerah tanpa mempelajarinya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mariami. Saya biasa dipanggil Salsa. Kalau misalnya sama teman-teman dari Sanggar Siti Nurbaya, saya dipanggil Kak Salsa. Saya di sini termasuk second generation dari Sanggar Siti Nurbaya. Jadi memang saya sedang melanjutkan usaha dari orang tua saya. Jadi usahanya ya Sanggar Siti Nurbaya ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti administratif, lalu manajemen internal itu sedang saya apa ini namanya ya, kelola kurang lebih. Lalu juga seperti kami ada sanggar tari itu juga saya yang kelola juga. Pertama sih saya dinasehati dan dipesani oleh orang tua saya pastinya karena setiap apapun tuh entah itu aksesoris, entah itu busana, mereka tuh memiliki makna dan itu sambung menyambung, tidak bisa terpisah.
Jadi meskipun aksesoris adat itu terlihat kayak, kan cuman bando, kan cuman ditusuk, itu semua ada artinya ternyata. Jadi kalau misalnya itu anggaplah adat Minang, terus habis itu misal tusuk yang samping ini pakailah penyanyi Aceh, nggak ada yang tahu nih gitu. Padahal tusuk yang diganti itu ada artinya. Ya, ini mungkin cukup shocking ya. Mungkin orang-orang akan mengira kayak yang tertarik dengan hal-hal yang adat atau tradisional itu selalu orang-orang yang sudah tua. Dan sebenarnya banyak banget teman-teman yang masih muda tuh yang juga tertarik untuk belajar tradisional. Terutama kalau di kami berarti kan menari. Jadi sanggar tari kami alhamdulillah sampai sekarang masih eksis dan yang masih aktif itu teman-teman yang masih kategori 20 awal, malah ada juga yang belum sampai 20, jadi masih muda-muda dan mereka juga mostly memang hobinya menari. Mereka pun tidak hanya join dengan sanggar kami yang tradisional, tapi mereka juga ikut sanggar modern juga. Jadi memang awalnya adalah hobi menari, terus habis itu mereka juga tertarik untuk tahu gimana sih kalau belajar tari piring, misal itu kan termasuk tarian yang cukup legendaris, orang-orang banyak yang tahu gitu dan mereka benar-benar mau belajar di situ. Jadi kita memang sebagai community bukan sanggar tari les-lesan yang SPP. Nah, kita bukan yang kayak gitu. Kita memang komunitas kita menerima teman-teman yang pingin belajar tarian Sumatera. Dan mereka tidak hanya belajar menari loh di sanggar kita, tapi belajar makeup juga. Jadi awalnya nih teman-teman penari itu tidak semua mereka bisa makeup. Nanti dengan dia ikut sanggar kita, ikut event-event, pelan-pelan nyoba. Terus yang biasanya nggak ikut, itu nanti biasanya membantu teman-temannya. Sebenarnya juga tari pakem itu kan turun temurun ya. Jadi memang itu biasanya juga sudah pasti tidak akan berubah. Jadi itu adalah tari pakem adalah tari-tari yang wajib kita pelajari dan kita jaga baik itu gerakannya maupun lagunya. Nah, itu tuh kadang memang menggelitik kayak bisalah dikasih gerakan ini gitu. Nah, sama setiap gerakan yang diciptakan oleh sama penari yang asal itu atau pembuat lagunya itu ada maknanya. Karena kita tuh mostly tampilnya di wedding, kenapa kita harus mempertahankan pakem? Karena memang saat-saat yang krusial adalah saat prosesi awalnya itu, kirap itu. Nah, itu kita sangat menyarankan kepada mungkin teman-teman komunitas dancer lainnya juga yang tradisional. Di situ kan kita biasanya memang harus memakai gerakan dan musik yang memang pakem yang sesuai dengan zaman dahulu karena itu memiliki arti tertentu, entah itu mengiring pengantin ke pelaminan atau itu cuman menarikan, itu tuh semua ada artinya. Nah, itu kita di situ kita harus mempertahankan pakemnya. Sejarah itu selalu dipengaruhi oleh teladan, termasuklah seni budaya. Tapi gempuran dari yang lain lebih kencang, sehingga budaya tradisional jadi minoritas. Dan kami berusaha mudah-mudahan saja anak-anak ini bisa mempertahankan budaya itu sendiri. Dari apa yang kita ajarkan, kita ingin kalau bisa generasi muda tidak lupa dengan budayanya sendiri karena sebenarnya sangat beragam. Nilai nilai akhlaknya itu juga sangat tinggi kalau bisa dipertahankan.